Nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bertemu kembali dalam program Tinggal Dalam Hadiratnya 30 hari di hadirat Tuhan. Dan hari ini adalah hari terakhir tanggal 30 November. Pastikan setiap kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita datang kepada Tuhan untuk mengawali doa kita pada pagi hari ini. Satu pujian yang berkata bahwa Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Biarlah pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan. Kami bersyukur buat apa yang Tuhan lakukan sampai detik ini. Mari katakan, Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku Tuhan.
pujian syukur kami berikan kepadamu pagi hari ini. Biarlah senantiasa Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Biarlah lebih lagi kami datang kepadamu untuk menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Biar kami mempersiapkan hati kami lebih lagi untuk menyembah, lebih lagi untuk mengagungkan Engkau, khususnya dalam program 30 hari di hadirat Tuhan. Dan hari ini adalah hari terakhir untuk kami boleh datang kepadamu dalam program ini, Tuhan. Bertahtalah Engkau atas pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Biar hati yang menyembah senantiasa ada dalam hidup kita. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau, Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku. Amin. Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus kekuatanku.
berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Biarlah ini menjadi doa kami pagi hari ini. Kami menyadari bahwa Engkau Tuhan yang setia. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan yang begitu ajaib. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan keterangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kami angkat tinggi tangan kami kepadamu Tuhan. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Dan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Selamanya Yesus setia. Selamanya Engkau setia. Engkau setia. Tuhan, Engkau setia. Engkau setia penolong hidupku. Kami bangga
am here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Katakan Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Terima kasih, terima kasih. Mari katakan Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Pagi hari ini kami berterima kasih kepadamu buat penyertaan-Mu selama 30 hari ini, buat kasih setia-Mu Tuhan. Sempurnakan segala sesuatu dan biar Tuhan berkenan terus atas hidup kami, atas apa yang boleh kami persembahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih buat nafas hidup yang Tuhan beri. Katakan terima kasih, terima kasih. Mari panggil Dia, Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Kami berterima kasih. Oh, kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu
hatiku. Mari katakan dengan percaya. Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Senangkan hati-Mu, senangkan hati Tuhan. Itu doa kami, kerinduan kami, ya Tuhan. Biar ini menjadi doa kerinduan kami sampai kapanpun, sampai Kau datang kedua kali ya Tuhan. Hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, yang kami percaya bahwa firman-Mu berkuasa atas hidup kami. Berbicaralah Tuhan, pakai kami sebagai alat-Mu, karena kami hanya pengantara untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Pengurapan yang sama mengurapi setiap kami tanpa terkecuali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ya tidak berasa kita sudah memasuki hari ke-30, khususnya dalam program 30 hari di hadirat Tuhan, ya. Dan hari ini hari terakhir di bulan November. Kita akan ketemu dalam program selanjutnya, yaitu setiap hari Senin. Mengawali dengan rasa syukur, kita akan ketemu di bulan Desember, tapi itu setiap Senin. Kita akan terus berdoa, kita akan terus menyembah Tuhan, dan biarlah kita tetap menyadari bahwa Tuhan kita itu ajaib. Amin. Satu kebenaran firman Tuhan bagi kita yang tadi ikut menyembah Tuhan. Di rumah ada Alkitab, mari kita mau baca firman Tuhan ini. Satu perikop yang ada di Mazmur pasal 30. Mazmur, nyanyian untuk pentabisan bait suci dari Daud. Bisa dilihat dalam Mazmur pasal 30. Judulnya di sini adalah nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Ya, nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Ayat 2. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas, dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong,
dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Ayat 5. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Ayat 7. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Ayat 10. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu, dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan adalah Tuhan pribadi yang setia. Tuhan pribadi yang setia. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita menyadari bahwa selama kita hidup di dunia ini, kita tidak lepas dari namanya pergumulan, persoalan hidup, tantangan, kesulitan. Dan kalau kita lihat tadi dalam Alkitab ini di Mazmur pasal 30, begitu juga Raja Daud, sekalipun ia seorang raja, ia tidak luput dari berbagai persoalan pergumulan hidup. Kedudukannya sebagai raja tidak menjamin bahwa hidupnya akan mulus-mulus saja. Hal ini dapat menjadi contoh bagi kita bahwa pergumulan atau kesulitan itu dapat datang kepada siapa saja tanpa memandang kedudukan atau jabatan seseorang. Namun di tengah pergumulan Daud mengalami pergumulan. Sebagaimana dikatakan tadi dalam nats yang kita baca, dia berteriak minta tolong dan berseru kepada Tuhan. Tuhan menjawab permohonannya. Lalu hidup Daud dipulihkan oleh Tuhan. Dan atas pertolongan Tuhan itu dia menaikkan syukur, dia memuji, bahkan memuliakan nama Tuhan. Sehingga tadi kita boleh melihat bagaimana dia menaikkan syukurnya kepada Tuhan. Karena dia mengalami pemulihan dari Tuhan. Sehingga pemulihan dari Tuhan itu mengubah ratapan Daud menjadi tarian yang penuh dengan sukacita. Tadi kita sudah baca dalam ayat-ayat yang ada, bahwa contoh ayat 1 ya, ayat 1 sampai 6. Ini Mazmur pasal 30, ada 13 ayat. Lebih kurangnya tadi ketika kita baca ayat 1 sampai 6 itu berbicara tentang bagaimana perjalanan hidup ataupun kesaksian iman yang teguh dari Daud, bagaimana ketika dia mengalami tantangan, pergumulan seperti masuk dalam dunia orang mati. Dikatakan di situ bahwa dia menyatakan Tuhan menolong dia. Lalu dia menaikkan mazmur, nyanyian syukurnya. Inilah Mazmur 30. Nah, ini sebuah kesaksian dari Daud bahwa betapa besar kasih karunia Tuhan dalam hidupnya dan kasih setia Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan tetap berkarya, Dia tetap memperbaiki hidup kita, Dia tetap menyelamatkan orang-orang yang bermohon kepadanya. Tidak ada seorang pun yang ditolak oleh Tuhan. Sekalipun
Ada hal-hal yang dilakukan oleh orang tersebut, satu dosa, kesalahan, tapi selama orang tersebut mau diubahkan, mau kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat orang itu dan memulihkan dan membawa dia untuk masuk bertemu dengan Tuhan. Tujuan Tuhan adalah bagaimana setiap anak-anaknya sekalipun berada dalam keterpurukan, belajar untuk tetap berserah, percaya kepada Tuhan, bahkan menyadari bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang setia. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita menyadari bahwa Tuhan sanggup mengubahkan kehidupan kita. Kasih sayang Tuhan akan lebih dikedepankan bagi mereka yang mau berubah, bagi mereka yang mau bertobat. Dan dengan segera Tuhan akan mengubah derita menjadi kebahagiaan. Kalau kita lihat tadi ayat 7 sampai 10 Bapak Ibu, itu berbicara tentang kehidupan Daud sebelumnya. Ya, kehidupan Daud sebelumnya. Lalu dia menyadari seperti ayat 6 dikatakan, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Selesai dari situ ayat 7, dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Dalam perjalanan hidupnya, apa yang dia alami, dia berkata, aku tidak akan goyah. Daud merasakan berkat Tuhan yang berlimpah dalam hidupnya. Harta, jabatan, keturunan, kekuasaan, semuanya ia peroleh. Hidupnya mapan, sejahtera, bahagia. Namun berkat Tuhan yang dia terima, yang berkelimpahan tanpa ia sadari, itu menjadikan dirinya sombong, sehingga dia merasa tidak ada seorang pun yang bisa menggeser dirinya dari kedudukan yang kokoh itu. Dia menjadi lupa diri. Ketika situasi aman, dia merasa bahwa kekuasaannya akan berlangsung selama-lamanya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah keadaan itu, Daud menyadari bahwa tetap Tuhan selama-lamanya. Tuhan yang mengambil alih kehidupannya. Karena apa? Karena tanpa disangka ternyata penderitaan menyentuh hidupnya Daud. Dia juga pernah mengalami sakit, penyakit yang ada. Begitu beratnya beban yang dia pikul sampai ia merasa sangat kesepian, penuh ketakutan menghadapi kematian. Pada saat itulah Daud menyadari bahwa tidak ada artinya semua kuasa, harta, jabatan, apapun yang dimiliki apabila dia mati atau meninggal. Apabila Tuhan meninggalkannya. Berbicara meninggalkan bukan sekedar kita beralih dari kepercayaan yang satu kepada kepercayaan yang lain, tapi kita meninggalkan hadirat Tuhan. Kita kecewa, kita bosan dengan hadirat Tuhan, tidak membangun persekutuan dengan Tuhan. Kita termasuk orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Kalau di ayat 11 sampai 13 itu berbicara tentang kasih karunia Tuhan. Daud sadar dan mengenali siapa dirinya sesungguhnya di hadapan Tuhan. Dia menyesal dengan kesombongannya, bahkan dengan dosa-dosa yang ada. Dan di situ dia menjadi pribadi Tuhan. Aku menjadi pribadi yang memohon kepadamu. Dia memohon kepada Tuhan sebagai orang yang dikasihani, sebagai orang yang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kalau melihat kitab ini, kita mau belajar adalah menyadari bagaimana tadi Daud menyampaikan firman yang ada, yang tertera di dalam, menyadarkan kita bahwa perjalanan hidup kita ini memang tidak mudah. Kadangkala kita akan mengalami satu titik di mana kita akan diproses oleh Tuhan. Bahkan karakter kita yang semakin hari seringkali tidak seperti yang Tuhan mau. Tapi Tuhan merindukan kita untuk kita berubah dan bertobat. Lalu ketika kita berubah dan bertobat, yang pertama, yang kedua adalah kita mencari Tuhan.
Bahkan di tengah pergumulan ini kita boleh melihat tetap berseru kepada Tuhan, tetap pasrah kepada Tuhan. Jangan pernah bosan engkau menaikkan doamu, permohonanmu kepada Tuhan. Yang ketiga yang dilakukan oleh Daud, yang kita juga harus lakukan ketika dia melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Tuhan mau kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita bersyukur, ketika kita menyembah, ketika kita percaya bahwa kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Seperti pujian tadi. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Inilah yang Tuhan mau, kita berterima kasih kepada Tuhan. Sama seperti yang dilakukan Daud, dia bersyukur kepada Tuhan. Lalu yang dilakukan adalah ketika menyadari bahwa hidup kita karena kasih karunia, kita akan menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Tuhan akan marah melihat tingkah laku kita yang melenceng jauh dari jalannya, lalu dia menghukum kita. Tetapi jangan takut, Tuhan tetap mengasihi dan mau menolong hidup kita dari segala beban yang kita pikul, karena Tuhan sanggup mengubah hidup kita menuju hidup yang penuh dengan sukacita jika kita mau berbalik kepadanya. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita sudah mengalami mujizat Tuhan, ketika kita berdoa dan percaya, kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Yang harus kita lakukan, kita harus setia sampai akhir. Apapun tantanganmu, apapun masalah yang kita hadapi, tidak ada alasan apapun untuk kita marah kepada Tuhan. Tapi biarlah pagi hari ini kita berkata seperti tulisan ini, jangan pernah tinggalkan Tuhan dan hadiratnya selama kita hidup. Ini pesan untuk kita mengakhiri tahun 2020 nantinya dan memasuki tahun 2021. Tuhan mau setiap kita jangan pernah tinggalkan Tuhan dan hadiratnya selama Tuhan memberikan kesempatan untuk kita hidup di dunia ini. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku sekalian, biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan buat setiap kita. Menyadari bahwa ketika kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, salah satunya kita boleh hidup sampai saat ini. Kita harus belajar menaikkan syukur kepada Tuhan, memuji Dia, merenungkan kebaikan Tuhan, menyembah Tuhan, menjaga setiap perkataan kita di hadapan Tuhan, supaya kita semakin berkenan di hatinya, dan berkomitmen, aku tetap mengutamakan Tuhan dan tidak akan meninggalkan Tuhan selama aku hidup. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita di hari terakhir kita dalam program 30 hari ini. Pastikan setiap kita untuk kita boleh menyembah Tuhan, untuk kita boleh berlama-lama di hadirat Tuhan, karena sesungguhnya itulah yang Tuhan rindukan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, saya mengenal seseorang, ketika dia kesaksian, dia katakan bahwa orang tua saya, saudara saya, kakak saya adalah seseorang yang berdoa setiap saat, mendoakan kami satu persatu, dan kami melihat ada mujizat, ada pertolongan, ada perubahan yang Tuhan kerjakan dalam keluarga kami. Pastikan setiap kita adalah orang-orang yang berdoa kepada Tuhan. Sama seperti perempuan yang sakit pendarahan, dia terus mengejar Tuhan sampai dia mendapatkan jubah Tuhan, dan Tuhan menoleh kepada dia. Ada kuasa yang turun dari Tuhan. Berdoalah, percayalah, bersyukurlah, anugerah Tuhan menyertai kita.
Dan yakinlah, ada hal yang ajaib yang Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Biarlah Engkau senantiasa menyertai kami, melindungi kami, dan menjadikan kami pribadi yang bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang senantiasa ada dalam hidup kami. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan. Biar boleh belajar menjadi pribadi yang bersyukur, pribadi yang setia, pribadi yang berkomitmen untuk mengutamakan Tuhan lebih dari apapun dan percaya bahwa Tuhan sumber pertolongan hidupnya. Dan kami membangun satu komitmen. Kami tidak akan pernah tinggalkan Tuhan dan hadirat-Nya selama kami hidup. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Dan hanya Engkau yang ditinggikan oleh setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jika ada setiap pokok doa, Bapak Ibu bisa inbox kita untuk kita boleh tetap membawanya dalam doa. Percayalah bahwa anugerah Tuhan senantiasa menyertai setiap kita. Dan kita menyelesaikan hari ini di hari ke-30. Dan pastikan setiap kita boleh menyembah Tuhan. Bisa membuka YouTube atas nama Elizabeth Rumiri selama 30 hari. Di situ ada pujian penyembahan dan belajar terus menyembah Tuhan sehingga kita terbiasa minimal 1 jam kita ada di hadirat Tuhan sehingga Tuhan bersuka atas hidup kita. Amin. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Dia dan berterima kasih buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi kita. Dan mari percaya bahwa janji Tuhan itu ajaib. Jika hari-hari ini imanmu mulai luntur, engkau tidak mendoakan lagi persoalanmu, tapi saya berharap tetap percaya. Tetap naikkan di hadapan Tuhan dan lihatlah Tuhan tolong hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu buat kasih setia-Mu. Sebesar setia-Mu menyatakan bagiku
setiap anak-anak. Apa yang Tuhan pandang baik, itu yang Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Dan biarlah kami menjadi pribadi yang bersyukur, pribadi yang setia, pribadi yang taat melakukan apa yang Tuhan mau dan melakukannya dalam ketepatan. Karena itu Tuhan, setiap hari koreksi kami, biar hati kami, hidup kami, pikiran kami, perkataan kami menjadi berkat, bahkan menjadi kesukaan buat Tuhan. Dan pulihkan bangsa kami Indonesia. Pulihkan, pulihkan, dan pulihkan. Anugerah-Mu menyertai setiap hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Selama 30 hari ini kami bersyukur buat kekuatan, kasih setia, kesehatan. Buat anak-anak-Mu secara khusus hamba berdoa yang mengikuti secara khusus dalam 30 hari ini. Mampukan mereka menangkap sesuatu, mampukan mereka semakin hari semakin mengerti dan melakukan segala sesuatu dalam ketepatan. Dan hamba berdoa secara khusus semua anak-anak-Mu yang mengikuti program ini tidak lepas dari berkat Tuhan. Dimateraikan semuanya, dan biarlah apa yang boleh kami persembahkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan khususnya buat anak-anak-Mu yang beberapa waktu lalu sudah menabur buat GB Besan of Eagle. Tuhan yang memberkati mereka. Dan jika hari ini mereka Tuhan berikan kesempatan menabur bagi pekerjaan-Mu di GB Besan of Eagle, kami memberi bukan karena banyaknya atau sedikit banyaknya, tapi kami memberi karena mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan menganugerahkan hal-hal yang ajaib. Dan kami memberi yang terbaik karena kami tahu Tuhan terlebih dahulu memberikan yang terbaik. Segala pujian, kemuliaan, pengagungan, penghormatan kami berikan kepada Engkau Yesus Kristus Tuhan, mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Mari siapkan hati kita untuk terima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Di akhir dari 30 hari di hadirat Tuhan, hari ini hari ke-30. Biar Tuhan Yesus memberkati kita secara full. Mari kita terima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau, diberkatilah hidupmu hari ini secara khusus. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah masa depanmu, suami, anak-anakmu atau istri, anak-anakmu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus membukakan tingkap-tingkap langit dan membukakan berkat bagimu. Tuhan Yesus menyertai engkau dalam sepanjang jalan hidupmu, menyelesaikan tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati. Jangan tinggalkan Tuhan, tetap dalam hadiratnya selama hidup. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Biarlah anugerah-Mu tetap menyertai kami. Kami berdoa buat keluarga dari Federica Ika. Kami berdoa buat anak Yuliana yang sedang sakit, bahkan untuk telinganya. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan yang sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sempurna Tuhan, sempurna. Hirapata kaya sehiti karena nama Yasa. Bahkan Om Wempi yang sedang sakit stroke, Mama Yuli yang sakit batuk, semuanya Tuhan, dada yang sesak, kami serahkan keluarga Warisyu di Papua. Di dalam nama Tuhan Yesus, anugerah-Mu menyertai mereka. Nyatakan mujizat-Mu. Setiap ikatan-ikatan apapun yang mengikat di dalam nama Tuhan Yesus, ikatan sakit, penyakit, kuasa gelap, hal apapun yang mengikat tubuh mereka, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir kesembuhan, mengalir kesembuhan, mengalir pemulihan, semuanya di stop. Sakit penyakit yang ada, tapi mengalir pemulihan. Kami percaya anugerah Tuhan menyertai.
buat semua anak-anak-Mu Tuhan. Kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka. Haleluya. Amin, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Selesai sudah apa yang Tuhan mau untuk 30 hari ini. Kita boleh ada dalam hadirat Tuhan. Segala sesuatunya tidak sempurna. Kami atas nama Gembala dan Ibu Gembala GB Passion of Eagle Jakarta, kami berterima kasih buat kita semua yang boleh menangkap, boleh mengerti isi hati Tuhan, untuk kita boleh menyembah Tuhan selama 30 hari di pagi hari ini. Dan jika ada kekurangan, kesalahan atau apapun, kami mohon maaf, tapi biarlah Tuhan terus menyempurnakan pelayanan yang ada dan terus memberkati hidup kita. Dari tempat ini kami mengucapkan terima kasih untuk anak-anak Tuhan yang sudah menabur, memberikan sesuatu dana bagi GB Passion of Eagle. Seberapapun itu, kami berterima kasih. Jadi ketika Bapak Ibu menginbox atau WA dan berkata, Bu Elizabeth hanya cuma sedikit, saya mau katakan dari tempat ini, ketika kita memberi yang terbaik, bukan karena banyak atau sedikitnya, tapi kita memberi yang terbaik karena kita tahu kita mengasihi Tuhan, dan Tuhan terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kita. Dalam beberapa hari ini, bahkan bagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan dan masih rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan, sehingga apa yang Tuhan rindukan untuk GB Passion of Eagle mengerjakan ke hari-hari depan, Bapak Ibu bisa transfer seberapapun itu ke rekening atas nama GB Passion of Eagle dan melakukan sesuatu, sekali lagi, karena mengasihi Tuhan, karena mencintai Tuhan, dan karena Tuhan melakukan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati, dan kita ketemu dalam program Tinggal Dalam Hadiratnya, mengawali rasa syukur setiap hari Senin jam 5 pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap semangat, tetap percaya, tetap cari Tuhan, dan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dan jangan pernah tinggalkan Tuhan dan hadiratnya selama kita hidup. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.